menyibukkan diri uyubahu terhadap kekurangannya uyubi jauh dari lengkapnya dari urus kekurangan manusia lainnya. Nah, ini. Kalau kita artikan, sungguh beruntung bagi orang-orang yang sibuk padat waktunya untuk mengoreksi kekurangan diri sendiri an-uyubin nasi, sehingga dia tidak ada waktu untuk mengoreksi kekurangan orang lain. Ini ngaji kita, ini Allah, kemudian ini malaikat Jibril, kemudian ini kita, di dalam diri kita ini ada namanya nurani. Yang paling dalam di diri kita ini namanya nurani. Nah, lapisan yang lebih luar lagi namanya ruhani. Nah, yang paling luar yang kita melihat temennya, lihat orang lain yang kelihatan oleh mata, itu namanya jasmani. Jasmani. Jadi yang kita bisa lihat pakai mata itu namanya jasmani. Yang kelihatan mata itu termos, itu gelas, itu kardus, itu meja, itu karpet. Ini orang namanya ini ponakan namanya ini sepupu namanya ini. Kelihatan gantengnya, kelihatan cantiknya, kelihatan tingginya, kelihatan pendeknya, kelihatan gemuknya, kelihatan kurusnya. Ini namanya jasmani. Kemudian alhamdulillah, kita ini semuanya pada nurani kita atau diri kita yang paling dalam. Jadi kalau di dalam surat Al-Alaq ya,
bunyinya begini, Allamal insana, Allah mengajari manusia. Allah mengajari manusia malam segala sesuatu lam ya'lam yang belum diketahui oleh manusia. Ini manusia diajari oleh Allah hal-hal yang manusia belum tahu. Nah, setelah dia diajari, maka manusia disebutnya punya ilmu setelah dia tidak tahu. Nah, kalau kita ingin tahu, maka yang diajari, yang dikasih tahu kita ini yang dimaksudkan adalah nurani. Jadi bukan yang kelihatan, orangnya gemuk, orangnya tinggi, orangnya pendek, orangnya kurus, orangnya ganteng, orangnya cantik. Bukan yang kelihatan mata itu yang diajari oleh Allah. Nah, kemudian contohnya ajaran Allah itu bentuknya katakan hidayah. Hidayah ini diberikan kepada Allah, oleh Allah kepada manusia, yang dimaksudkan manusia ini adalah nurani. Nah, hidayah ini bisa didapatkan dari belajar tentang ilmu. Setelah kita dapat ilmu, kita kemudian membuahkan dari diri kita dapat hidayah. Orang dapat ilmu, seharusnya dia dapat hidayah. Orang dapat ilmu, seharusnya pikirannya, hatinya terbuka untuk menjalankan ilmu yang dia dapat. Kalau dia setelah dapat ilmu, kok di dalam hatinya, kok di dalam pikirannya, kok di akalnya tidak mendapatkan hidayah, maka ilmu ini tidak ada gunanya bagi orang yang menerima ilmu. Nah, makanya hidayah ini, kalau ilmu ini adalah sebuah pohon, maka hidayah ini adalah buahnya yang manfaat. Nah, setelah dia dapat hidayah, maka dia mengamalkan, disebut beramal. Beramal inilah dilakukan, ada kalanya balik lagi diamalkan dengan nuraniah.
atau diamalkan dengan rohaninya, atau diamalkan dengan jasmaninya. Contohnya mengamalkan ilmu dengan jasmani apa? Sholat 4 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ini disebut amal-amal jasmani. Nah, misalnya setelah sholat 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat dijalani semua 5 waktu, kemudian pada waktu dia menjalani sholatnya mulai takbir sampai salam, kok dia tahu arti bacaannya. Misalnya Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Misalnya Sami Allah Maha Mendengar. Misalnya Subhanallah Allah Maha Suci. Terus sampai salam, maka kalau dia bisa ngerti dan angan-angan maknanya, sekaligus dia menyebut nama Allah, maka ini disebut sholat rohani. Kalau ini sholat jasmani, yang ini disebut sholat rohani, ya. Nah, sudah sholat, rakaatnya lengkap, sujudnya lengkap, rukuknya lengkap, duduknya lengkap, berdirinya lengkap, kemudian dia mengingat Allah, tahu artinya, menghayati maknanya. Setelah itu tahu bahwa Allah itu contohnya Maha Kuasa, Allah Maha Mampu, Allah Maha Bisa. Terus kemudian di dalam hati kita Allah kuasa, berarti kita tidak kuasa. Allah Maha Mampu, berarti kita tidak mampu. Allah Maha Bisa, berarti kita serba tidak bisa. Nah, inilah yang dilakukan nurani, ini yang dilakukan rohani, ini yang dilakukan jasmani. Nah, ini contoh kesibukan itu. Kalau kita nuraninya rohani